Halo YouTube, ini adalah quick review atau kami menjual sebagai quick review. Ini adalah Galaxy Tab S6 Lite yang merupakan versi Lite dari ini, Galaxy Tab S6. Ya, di sini kami akan bandingkan, memang melawan saudara sesusu sendiri, agar Anda bisa lihat yang mana yang lebih cocok buat Anda. Apakah dengan perbedaan harga dan fitur itu, kebutuhan Anda terpenuhi? Mari kita mulai. Pertama, kita melihat perbedaan speknya, dimulai dari chipsetnya. Tab S6 menggunakan chipset 7 nanometer Snapdragon 855 dengan kapasitas penyimpanan 128GB dengan RAM 6GB. Kalau Tab S6 Lite menggunakan 10 nanometer Exynos 9611, mempunyai dua jenis kapasitas penyimpanan, ada yang 64 dan 128. Dua-duanya mempunyai RAM 4GB. Chipset ini seperti yang digunakan di seri handphone Samsung yang penjualannya terbanyak di dunia, yaitu Galaxy A51 dan A50s. Chipset dari handphone inilah yang digunakan. Pertama, kita lihat bentuknya. Keduanya ini sudah berbahan metal, walaupun S6 Lite ini versi Lite-nya, tapi Samsung tetap memberikan bahan metal yang kuat ini. Untuk Tab S6 Lite, tersedia warna hitam ini atau Oxford Grey, warna biru atau Angora Blue, dan pink dengan nama Chiffon Pink. Untuk yang Tab S6 juga ada 3 warna. Yang abu-abu ini bernama Mountain Grey, yang biru namanya Cloud Blue, dan pink namanya Rose Blush. Sekarang kita ke layarnya. Layarnya ini keduanya bisa membaca tangkapan stylus yang bisa mendeteksi 4096 level tekanan. Kalau yang Lite belum menggunakan AMOLED seperti kakaknya, tapi kami sama sekali tidak merasa terganggu dengan spek layar yang berbeda ini. Karena keduanya sudah mendapatkan keamanan level tertinggi untuk DRM atau Digital Rights Management. Jadi nonton Netflix bisa Full HD ini dua-duanya. Dan walaupun berbeda resolusi layar dan jenis panel, secara touch tidak dibedakan. Ini kami mencoba main drum. Dan sangat minim sekali delay-nya. Kadang handphone aja tidak secepat ini touch responnya, sehingga kami bisa bilang kedua device ini nyaman untuk bermain drum. Untuk keamanannya pun, Tab S6 hadir fingerprint sensor di dalam layar. Kalau yang Lite tidak mendapatkan fingerprint sensor, namun mengandalkan keamanan standar dan face unlock. Ini sudah cukup aman. Oh iya, kawan kami Topik Nobu mention soal aplikasi-aplikasi yang tidak support soal landscape, macam Instagram, Tokped, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang belum support landscape. Kami menemukan solusinya. Anda perlu mendownload app ini, namanya Force Landscape. Anda perlu mengizinkan app ini untuk memodifikasi sistem setting agar berfungsi. Dan setelah aktif, turunkan sistem tray, masukkan shortcut Force Landscape di sini, dan ketika Anda buka Instagram, ya tetap miring. Anda perlu aktifkan di sistem tray, dan walah, landscape sudah. Itulah enaknya memakai Android. Banyak yang bisa dikostumisasi. Ya, app ini memang tidak didesain untuk landscape ya. Jadi nggak bisa full gini liatnya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel kawan kami ini ya. Kami taruh link di deskripsi untuk subscribe channel Topik Nobu. Keduanya diberikan S Pen. Ya, inilah pasti yang membuat Anda melirik tablet ini. Dalam pengetesan kami, kedua S Pen ini tidak ada masalah. Walaupun terasa ada delay yang sangat amat minim, tapi ini tidak mengganggu sama sekali dalam mentransfer ide kita menjadi sebuah tulisan tangan atau gambar digital. Kalau kita lihat bentuk keduanya ini, mirip ya. Dan tidak berbeda. Yang Lite pun bisa digunakan di kakaknya. Dan sebaliknya. Apabila Anda mempunyai Galaxy Note,
Anda juga bisa menggunakan S Pen-nya di sini. Dan keduanya ini diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Nah, bedanya apa? Kalau yang S6 ini di dalam terdapat baterai yang di-charge secara wireless di belakangnya ini, yang berguna untuk mentenagai stylus ini agar terhubung dengan Bluetooth, agar bisa melakukan ini. Ya, ini Bluetooth-nya berfungsi sebagai itu. Sayangnya, fitur ini tidak hadir di Tab S6 Lite. Apabila Anda menggunakan tablet ini untuk presentasi, stylusnya bisa digunakan untuk berpindah slide. Mantep ya. Tapi Samsung tetap menghadirkan full software-nya di S6 Lite. Ini kami salut dengan Samsung. Software untuk mendukung S Pen-nya sangat baik. Ya, mereka sangat amat berpengalaman dalam membuat produk berstylus. Oh iya, dengan adanya stylus, Anda bisa membuat animasi dengan app ini. Mantap bener software ini. Ya, apabila Anda mendalami ini, siapa tahu Anda bisa menjadi kartunis ke depannya. Sekarang kita lihat aksesorisnya. Yang Lite diberikan dua pilihan cover. Yang satu ini integrated dengan keyboardnya. Kalau yang satu lagi hanya cover biasa. Kalau yang Tab S6 hanya satu pilihan aksesoris. Tapi kami sedikit menyayangkan kenapa yang Lite tidak disamakan jenis keyboardnya. Karena yang Tab S6 ini tanpa koneksi near cable. Ini memakai medium ini. Dan ada trackpad-nya. Jadi bisa menggunakan mouse. Kalau yang Lite ini bukan produksinya Samsung. Ini yang membuat merek Targus. Dia membutuhkan koneksi Bluetooth. Dan ini untuk mencantolkannya, ini semacam casingnya. Harus memasukkan tabletnya ini dulu. Dan di sini ada tempat stylus yang menempelnya menggunakan magnet. Dan untuk pengetikannya, kami lebih nyaman di Tab S6. Jarak keyboardnya tidak serapat yang Lite. Dan lebih empuk. Coba kita lihat seberapa berat kalau dibandingkan keduanya. Tapi ya tidak ada pilihan lain. Dan kami sangat menyarankan Anda untuk membeli juga aksesorisnya ini. Dan apabila Anda pilih yang non-Lite, Anda wajib beli ini. Ini paling mantep. Ada kickstand-nya. Ada penutup stylusnya. Dan membuat tidak tebal. Ini wajib beli sih. Nah, kita ke kameranya. Keduanya ada kamera depan maupun belakang. Untuk kamera depan yang non-Lite bisa menangkap hingga 8 megapiksel dan yang Lite 5 megapiksel. Ini sampelnya. Oke, ini adalah sampel perekaman suara dari Tab S6 Lite dan ini adalah sampel perekaman suara dari Tab S6. Tab S6 lebih lebar untuk kamera depannya. Dan sekarang kita coba jalan. Kalau kamera belakang yang non-Lite terdapat dua jenis kamera. Yang wide bisa menangkap hingga 13 megapiksel dan ultra wide bisa hingga 5 megapiksel. Kalau yang Lite ini hanya satu aja. Ini bisa menangkap 8 megapiksel. Yuk lihat sampelnya.
just wanna throw them away. Spending all my time just wondering, how do I make this great escape? 'Cause I lost touch with the people that Ini adalah sampel suara dari perekaman Tab S6 dan inilah sampel perekaman Tab S6 Live. made of. Now they're all gone. Sekarang kita tes speakernya. Ya, memang yang non-light ini kami bilang terbaik. Bahkan mengalahi iPad sekalipun. Tapi yang light pun, walaupun terdengar lebih kecil, ini tidak bisa diremehkan. Kami tetap nyaman dengan speaker yang light ini. Keduanya ini speakernya mantap. Sekarang kita tes PUBG. Yang light bisa sampai HDR Ultra dan Smooth Extreme. Kalau yang non-light bisa sampai HDR Extreme. Ya, yang non-light tidak bisa diragukan lah pengalaman bermainnya. Kalau yang light gimana? Ya, kami kenal beberapa teman kami yang jago main. Mereka menggunakan Galaxy A50s yang berchipset sama dengan ini. Sudah pasti ini mantap juga untuk main PUBG dan game-game lain yang bisa sangat memanjakan mata Anda. You don't need love, you need you. Dengan layar yang besar ini. Drugs to overdose. Overall, Tab S6 Lite ini memang light, tapi tetap tidak mengurangi kegunaan akan tablet Anda. Untuk menjadi konsumsi multimedia, speakernya sangat baik. Stylus untuk Anda nulis-nulis ide, mencatat pelajaran, atau gambar-gambar yang ada di imajinasi Anda. Atau buat animasi. Intinya, apabila Anda kreatif, banyak sekali kegunaan stylus ini. Memang ini salah satu pilihan Anda, kalaupun memang budget Anda tidak terlalu besar. Apalagi di masa pandemi seperti ini, dibutuhkan device yang dapat membantu Anda menjadi lebih baik, membuat sesuatu di rumah, yang dengan bantuan stylus lebih mudah mentransfer imajinasi Anda. Apalagi ketika Anda lagi nge-zoom. Dan kelemahan yang light, sayang tidak ada Samsung DeX yang memberikan pengalaman desktop PC pada tablet Samsung tanpa harus connect external display. Lalu, keyboard yang membutuhkan koneksi Bluetooth belum dilengkapi trackpad dan membuat tablet ini sedikit tebal ketika ditutup. Tapi dilihat dari perbedaan harganya, sudah pasti Anda sangat bisa mentolerir itu. Karena memang pilihan tablet ber-OS Android tidaklah banyak. Dan ini adalah salah satu pilihan yang tepat apabila budget Anda sesuai. Ditambah lagi dengan adanya slot SIM card 4G LTE yang ngebuat kalian tidak ketergantungan sama Wi-Fi. Dan apabila memori internal penuh, tinggal pasang micro SD. Ini bisa sampai 1 terabyte loh. Jadi menurut kami, Samsung mendesain tablet ini untuk menjadi tablet yang paling banyak dibeli. Ya seperti serinya A50, tapi versi tabletnya. Oh iya, satu lagi, Samsung adalah brand besar dan bukanlah pemain baru dalam bidang pertabletan dan perstylusan. Sudah pasti Anda tidak perlu meragukan kedaya tahanan dan layanan purna jualnya yang baik dan mempelosok. Jadi, kalau sesuai budget Anda, pilih yang light masih sangat mumpuni. Mohon dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe channel kami Mas Mobi. Apabila belum, Moto Mobi TV dan Om Mobi, share ke teman-teman Anda yang ingin beli. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton.